Saat Tuan Johan dan Mona masih berdebat di lantai atas, tiba-tiba Kak Dinda datang menghampiri mereka berdua. "Pak, keluarga Kenan sudah menunggu kalian di bawah. Apakah masih lama? Dan kamu, Dek, kenapa belum mandi dan ganti baju?" ucap Kak Dinda menatap ke arah Mona. "Aku tidak akan turun dan tidak mau menerima lamaran dari Kenan," jawab Mona. Kak Dinda yang mendengar ucapan Mona seketika terkejut. "Kamu ini ngomong apa? Bukannya kalian sudah punya hubungan yang serius?" "Pokoknya aku tidak mau menikah dengan Kenan, Pak. Kak, suruh saja keluarga Kenan untuk pulang. Aku capek mau istirahat." Mona yang bersiap untuk masuk ke dalam kamar namun dihalangi oleh Tuan Johan. "Tapi Mona, memang kenapa kamu tidak mau menerima lamaran Kenan? Apa alasannya? Tidak baik menolak lamaran laki-laki itu, Pamali," ucap Tuan Johan sambil menggenggam tangan putrinya. "Nanti kamu bisa sampai perawan tua loh, gak nikah-nikah kalau nolak lamaran dari seseorang, Pamali," sahut Kak Dinda juga. "Aku tidak akan menikah. Lagi pula tidak ada laki-laki yang akan mau menikah sama aku," sahut Mona lalu masuk ke dalam kamar begitu saja dan mengunci pintu kamar. Kak Dinda yang melihat perilaku adiknya seketika merasa kesal. "Mona, kamu ini kenapa sebenarnya? Coba cerita sama kakak dan papa. Beri alasannya kenapa kamu tidak mau menerima lamaran Kenan. Kamu ini mau minta laki-laki seperti apa sih? Mau dilamar laki-laki baik, tampan, mapan, gak mau. Kamu mau minta dilamar laki-laki yang seperti Satria kebanyakan incik wanita, hah?" ucap Kak Dinda di depan pintu kamar. "Aku gak mau menikah, Kak," jawab Mona lagi dari dalam kamar. Di dalam kamar, Mona seketika menitikkan air matanya. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Mona mengakui dia begitu nyaman di dekat Kenan. Namun belum ada rasa untuk cinta. Mona tahu Kenan laki-laki yang baik. Tapi kenapa harus seperti ini cara dia ingin mendapatkan dirinya? Itu yang membuat Mona merasa sangat kecewa. "Pak, ada apa dengan Mona? Kenapa dia tidak mau menerima lamaran Kenan? Bukankah mereka selama ini dekat? Aku kira malah sudah menjalin asmara," ucap Kak Dinda di depan ayahnya. "Papa juga tidak tahu, Den. Papa kira juga seperti itu. Tapi entah kenapa Mona tiba-tiba seperti membenci Kenan. Kalau dipikir-pikir memang mereka berdua sekarang tidak pernah bertemu. Apakah Kenan seperti Satria yang banyak wanita sekarang? Kenan itu tampan dan mapan. Tapi jika benar Kenan seperti itu, akan aku penggal kepalanya. Berani-beraninya dia menyakiti adikku." Sepertinya Kenan tidak seperti itu. Papa sangat mengenalnya, dia laki-laki yang baik. Tapi entahlah kenapa mereka berdua bisa seperti ini. Karena seminggu yang lalu Mona juga tidak mau menemui Kenan saat Kenan main ke rumah. Lalu kita harus bilang apa kepada orang tua Kenan, Pak? Masa iya Mona tidak mau menerima lamaran Kenan? Malu-maluin dong. Dinda gak tega. Mereka udah datang jauh-jauh loh. Mona benar-benar. Kak Dinda yang semakin merasa kesal. "Udah, nanti papa yang bicara sama mereka." Tuan Johan yang kembali berjalan untuk turun ke lantai bawah, menemui Kenan dan juga keluarga Kenan. Setibanya di bawah, sebenarnya Tuan Johan begitu berat untuk menyampaikan kepada Tuan Gilang dan Nyonya Karin tentang Mona. "Sebelumnya saya minta maaf untuk keluarga besar Tuan Galang dan Nyonya Karin. Sepertinya acara lamaran ini tidak bisa dilaksanakan malam ini karena putri saya sedang tidak enak badan. Apalagi saya memang belum bicara dengannya bahwa keluarga Kenan akan datang ke sini untuk melamarnya. Mungkin itu kesalahan saya. Dan mungkin Mona sedikit terkejut dengan acara lamaran dengan sangat tiba-tiba," jelas Tuan Johan. "Jadi Monanya belum siap atau menolak lamaran Kenan, Tuan Johan?" tanya Tuan Galang. "Kalau memang belum siap, kami akan datang kembali jika Mona sudah siap. Namun jika Mona menolak lamaran Kenan,
Kenan akan saya jodohkan dengan anak teman saya. Lanjut Tuan Galang lagi. Kalinda yang mendengar ucapan Tuan Galang seketika sedikit terkejut. Apakah ini penyebabnya Mona marah tidak mau menerima lamaran Kenan? Mona tidak menolak, Pak. Dia mungkin hanya butuh waktu. Karena Kenan juga belum konfirmasi kepada Mona jika malam ini Kenan akan melamarnya. Mungkin juga dia sedang lelah pulang kerja. Waktu kita yang tidak tepat datang ke sini, jelas Kenan kepada sang papa. Tuan Johan yang mendengar ucapan Tuan Galang sedikit tidak setuju jika Kenan dijodohkan dengan wanita lain. Pasalnya dulu Tuan Galuh dan dirinya sudah sepakat untuk menjodohkan Mona dan Kenan untuk menikah. Mona tidak menolak lamaran dari Kenan, Tuan. Dia hanya membutuhkan waktu untuk kembali menerima lamaran dari seseorang. Pasalnya lamaran yang kemarin sempat gagal, jelas Tuan Johan lagi. Baiklah, kami akan datang ke sini lagi. Jika keluarga Tuan Johan dan Nak Monanya sudah siap, kami akan menunggu Tuan, ucap Nyonya Karin. Keluarga Kenan pun kembali berpamitan untuk pulang dan akan datang kembali sesuai tanggal dan hari yang ditentukan oleh keluarga Mona. Saat Kenan sudah masuk ke dalam mobil, ia menatap ke atas balkon kamar Mona. Tatapan yang penuh kesedihan, karena Mona benar-benar tidak mau menemui dirinya. Bahkan nomor Kenan masih diblokir hingga saat ini. Ada rasa kecewa, namun itu karena kesalahan Kenan sendiri. Kalau ini bagaimana Kenan? Udah datang ke rumah Mona, malah Monanya nggak mau nemuin kita. Boro-boro mau nemuin, nyapa saja tidak. Kamu yakin mau menikah sama Putri Johan itu? Seperti tidak punya sopan santun. Gerutu Tuan Galang yang berada di dalam mobil. Mungkin Monanya belum siap, Pak. Ditambah Tuan Johan juga belum bicara sama putrinya. Begitupun Kenan yang maklum saja kalau dia belum bisa menerima lamaran Kenan. Secara kita datang tiba-tiba, sahut Nyonya Karin, agar suaminya berhenti mengomel. Secara tiba-tiba bagaimana? Kenan sudah memberitahu Johan. Kalau seminggu lagi dia akan datang ke rumah. Seharusnya dia juga sudah hilangkan ke Mona. Jauh-jauh datang ke sana. Taunya anaknya gak mau nemuin. Dan kamu Kenan, katanya kalian dekat. Kenapa Monanya malah gak mau ketemu sama kamu? Tuan Johan yang menoleh ke arah anaknya. Kenan juga belum bicara sama Mona, Pak. Kalau Kenan akan datang ke rumah Mona. Karena Kenan pikir, Om Johan sudah memberitahu Mona, jawab Kenan. Kita itu sudah ditolak secara halus oleh keluarga Johan. Sebaiknya kamu cari wanita lain saja. Atau nikah sama putri teman papa. Dia juga cantik. Seorang model terkenal. Daripada nikah sama perempuan yang tidak punya sopan santun. Emang yang cepek dia aja. Kalau capek atau nggak enak badan minimalnya apalah. Nyelolong begitu aja kayak nggak pernah diajarin sopan santun. Tuan Galang yang terus berbicara panjang kali lebar. Kita tunggu dulu, Pak. Bukankah Om Johan juga bilang kalau Mona belum siap malam ini, sahut Kenan. Ah, entahlah. Terserah kamu saja. Tuan Galang yang sedikit jengkel karena merasa keluarganya tidak diperlakukan baik oleh keluarga Mona. Nyonya Karin yang mendengar ucapan suaminya seketika langsung mengusap pundak suami dengan halus. Sudah, Pak, jangan marah-marah terus, tidak baik. Keesokan harinya, pagi-pagi Kenan sudah tiba di sebuah rumah sakit tempat Mona bekerja. Ia sudah menunggu Mona di sebuah ruangan saat mereka pernah bertemu dulu. Setelah menunggu hampir 30 menit lamanya, Kenan bisa melihat Mona baru saja datang. Kenan memutuskan untuk menemui Mona secara langsung. Kenan berjalan keluar dari ruangan lalu mengejar Mona dari belakang. Mona. Kenan yang sudah menarik tangan Mona. Mona yang melihat kehadiran Kenan di rumah sakit tersebut seketika terkejut. Masih pagi namun Kenan sudah berada di rumah sakit tersebut. Aku sibuk. Banyak pasien yang harus aku tangani. Mona yang mencoba melepaskan tangannya dari genggaman Kenan. Aku ingin bicara sebentar denganmu. Aku sibuk.
Kamu tahu kan, aku seorang dokter, jadi jangan menggangguku. Kenan tidak lagi mengindahkan ucapan Mona. Ia langsung menarik tangan Mona untuk masuk ke dalam ruangan. Sesampainya di dalam ruangan, Mona langsung melepaskan tangannya begitu saja dari genggaman Kenan. Mona begitu malas menatap wajah Kenan. Mona, aku minta maaf jika aku menyakiti hatimu. Aku benar-benar merasa bersalah atas kejadian itu. Aku menyesal, Mona, sampai aku setiap malam tidak bisa tidur karena rasa bersalah terus menghantuiku. Dan izinkan aku untuk menebus kesalahanku dengan aku menikahimu. Hanya itu yang bisa aku lakukan. Aku ingin bertanggung jawab atas perbuatanku. Apakah kamu tahu yang kamu lakukan waktu itu adalah hal salah? Tanya Mona. Aku tahu, jawab Kenan. Lalu kalau kamu tahu, sewaktu aku berteriak kepadamu, kenapa kamu hanya diam saja dan meneruskan aksi bejaatmu itu? Maafkan aku, Mona. Aku benar-benar tidak bisa mengontrol diriku sendiri. Aku tahu itu kesalahan yang sangat besar. Namun aku siap untuk bertanggung jawab karena aku telah mengambil kesucianmu. Mona yang mendengar ucapan Kenan hanya diam. Kenan memang melakukan kesalahan yang amat fatal. Namun dia berani bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara menikahinya. Coba laki-laki lain, banyak masalah di luar sana. Wanita memberikan mahkotanya secara cuma-cuma kepada pria yang hanya karena cinta dan tanpa ada pertanggungjawaban dari laki-laki tersebut. Bahkan Mona sering sekali mendapatkan pasien wanita yang begitu masih muda, hamil di luar nikah tanpa seorang suami. Mona begitu dilema, haruskah dia merasa bersyukur atau malah merasa sedih menikah dengan laki-laki yang mengambil kehormatannya secara paksa. Namun dengan kesungguhan, Kenan untuk menikahinya. Mona menjadi terharu. Jarang sekali ada laki-laki yang seperti Kenan. Banyak wanita habis dicicipi dibuang begitu saja. Aku tidak mau kita seperti ini, Mona. Aku ingin kita kembali seperti kemarin. Tidak ada masalah. Aku ingin selalu menjagamu. Jangan menjauh dariku. Aku tidak bisa. Kenan yang terus memohon kepada Mona, maafkan aku, biarkan aku menebus kesalahanku dengan cara menikahimu.